Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dahayu Fatmawati dari kelas Hukum Tata Negara 5B akan menjawab soal UAS Hukum Acara Pidana. Penyelesaian perkara pidana. Yang pertama, penyelidikan. Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Yang kedua, penyidikan. Tindakan penyidik dalam hal yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya. Yang ketiga, pra penuntutan dan penuntut. Tindakan penuntut umum memberi petunjuk dan menyempurnakan penyidikan oleh penyidik dan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Selanjutnya yang keempat, pembacaan dakwaan, perumusan tindak pidana yang berisikan berkas perkara dan dari hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Yang kelima, eksepsi, proses hukum yang berisikan penolakan yang disampaikan oleh terdakwa yang disertai dengan alasan-alasannya. Yang keenam, pembuktian, untuk menjatuhkan putusan yang berguna untuk menemukan hukum yang akan ditetapkan dalam suatu perkara. Yang ketujuh, pembacaan surat tuntutan. Setelah sidang selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Yang kedelapan, pembelaan. Terdakwa dan penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Yang kesembilan, putusan hakim. Pernyataan hakim yang diucapkan yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, proses peradilan pidana. Yang pertama, tahap penyidikan, serangkaian upaya dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi lebih jelas. Yang kedua, tahap penuntutan. Jaksa penuntut umum meminta hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara. Yang ketiga, tahap pemeriksaan. Hakim akan memeriksa mengenai tindak pidana yang dilaporkan dan disertai dengan pemberian bukti-bukti. Yang keempat, tahap eksekusi. Apabila putusan dari hakim disetujui dan memiliki kekuatan hukum tetap, tahap eksekusi dari vonis yang diberikan pengadilan kepada terdakwa. Selanjutnya, menurut kritikan saya, kurang diperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa karena dalam KUHP pada umumnya hanya mengatur tentang hak-hak terdakwa dan hak-hak penasihat hukum.